Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Bu, bagaimana? apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan kegiatan kita yaitu bimbingan klasikal. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang ingat hari ini kita akan membahas bidang apa? Bidang karir bukan, Bu? Karir, Bu. Iya, betul sekali, bidang karir. Oke, begitu. Ibu boleh minta bantuan untuk share screen PPT yang sudah Ibu share di grup? Boleh, Bu, sama saya ya sebentar. Oke, boleh. Terima kasih, Teh Angelica. Oke. Udah muncul, Bu? Muncul. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan karir. Nah, sebelum itu, untuk mengumpulkan fokus kalian di sini, Ibu punya ice breaking. Coba tolong Teh Angelica di next slide. Nah, di sini ada ice breaking. Nah, clue-nya itu temukan beberapa profesi atau pekerjaan yang kalian ketahui pada kolom listing. Nah, teman-teman semua di sini cari profesi atau pekerjaan yang ada di kolom di samping itu. Nah, boleh dimulai dari siapa dulu yang mau? Aku mau, Bu. Boleh. Ya, siapa cepat yang mengumpulkan duluan berarti dia yang pertama. Dokter, polisi, guru, dokter, bidan, Bu, dosen, Bu, sopir, Bu, pramugari, nelayan, Bu, ada aktor. Sepertinya kalian semangat ya dengan pencarian kata ini. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, Ibu rasa kalian sudah fokus ya. Kemudian kita langsung masuk ke materi. Teh Angelica boleh langsung di next slide. Oke, di sini ada pengertian perencanaan karir. Nah, untuk mengecek keaktifan kalian, siapa yang mau baca materi tentang pengertian perencanaan karir? Boleh, Bu, aku, Bu. Silahkan, Helen. Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih, Helen. Teh Angelica, boleh di next slide. Nah, di sini ada tujuan perencanaan karir. Nah, yang tujuan perencanaan karir itu ada 4. Nah, yang pertama itu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Dalam hal ini, kesadaran dan pemahaman diri merupakan penilaian dari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki individu. Langkah ini penting dalam memberikan penilaian realistis tentang dirinya sendiri untuk dipergunakan dalam perencanaan karirnya agar memperoleh arah yang efisien dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu mencapai kepuasan pribadi. Melalui karir yang direncanakan terlebih dahulu, diharapkan individu tersebut akan mendapatkan kepuasan pribadi dan karir yang ditekuninya dalam kehidupannya. Angelica, boleh di next slide.
Oke, nah tujuan perencanaan karir selanjutnya. Nah, ini siapa yang mau membacakan tujuan perencanaan karir yang selanjutnya? Saya boleh, Boleh, Bu. Bu. Boleh, silakan. Oh, aku, Bu. Ya, boleh. Ya, baik, Bu. Jadi, tujuan perencanaan karir yang pertama, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Rencana karir ditunjukkan untuk mempersiapkan penempatan yang memadai dan menghindarkan penempatan yang tidak diharapkan. Lalu yang kedua ada efektivitas usaha dan penggunaan waktu. Tujuannya untuk memilih secara sistematis sehingga menghindarkan individu dari usaha coba-coba sehingga membentuk dalam penggunaan waktu secara efisien. Oke, terima kasih Tasya. Teh Angelika boleh dinamakan lagi. Nah, di sini ada perencanaan karir pada remaja. Oke, yang ini siapa yang mau baca? Aku. Oke. Perencanaan karir pada remaja. Perencanaan karir pada remaja ditandai dengan berbagai aktivitas dalam kehidupannya seperti belajar tentang informasi karir, membicarakan perencanaan karirnya kepada orang dewasa, berpartisipasi aktif dalam ekstrakurikuler, atau mengikuti kursus serta pelatihan yang disukai. Oleh sebab itu, sebaiknya perencanaan akan karir ke depan sudah dapat diprogram lebih awal. Oke, terima kasih Teresa. Boleh di. Sama-sama, Bu. Nah, di sini ada langkah dalam perencanaan karir. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, individu harus mengenali bakat. Yang kedua, individu perlu memperhatikan minat. Yang ketiga, individu perlu memperhatikan nilai-nilai. Yang keempat, individu perlu memperhatikan kepribadiannya. Yang kelima, individu perlu memperhatikan kesempatan karir. 6, individu perlu memperhatikan penampilan karir. Dan yang terakhir, individu perlu memperhatikan gaya hidupnya. Oke, next slide. Oh, oke. Materinya sudah ya, sama tadi langkah-langkah perencanaan karir. Oke, Teh Angelika boleh diminta tolong di close dulu share screen-nya. Teman-teman semuanya sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau misalkan tidak, saya yang nanya. Oke, kalau gitu saya tanya aja ya. Coba saya mau tanya ke Teh Rita nih. Rita, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Mengapa karir itu perlu direncanakan sejak usia dini? Perencanaan karir yang terarah dan matang biasanya membantu kita memenuhi keinginan dari karir impian yang sesungguhnya. Nah, merencanakan karir mulai dari sekarang itu akan membantu kita paham tentang bidang apa saja yang akan kita geluti di masa depan. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Teh Rita. Teman-teman semuanya kasih apresiasi dulu buat Teh Rita. Oke, kalau gitu saya mau tanya ke satu orang lagi. Coba siapa ya? Saya tanya ke siapa ya? Oke, mau tanya ke Teh Diah. Ya, suara saya terdengar? Teh Diah, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke,
untuk Teh Diah nih, saya mau tanya ya. Menurut Teh Diah, seberapa penting sih karir buat Teh Diah itu? Kalau menurut saya ya Bu, kan perencanaan karir merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya perencanaan karir, maka akan mengurangi ketegangan atau kecemasan diri kita dalam mencari informasi pekerjaan dan mengambil keputusan mengenai karir yang diinginkan oleh kita gitu Bu. Oke, terima kasih Teh Diah atas jawabannya. Kasih apresiasi dulu buat Teh Diah, teman-teman semua. Oke, sampai sini karena kebetulan ternyata waktunya sudah mau habis ya teman-teman. Untuk evaluasi, Ibu sudah kirim di Google Classroom ya. Jadi tugasnya itu Ibu minta kalian menuliskan apa saja cita-cita kalian di masa yang akan datang. Kemudian Ibu juga minta untuk mencapai cita-cita tersebut kalian sudah melakukan langkah-langkah apa saja seperti itu. Apakah dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau Bu. begitu kita langsung kesimpulan saja. Teh Angelika boleh minta share screen lagi? Udah muncul belum, Bu? Belum. Nah, udah muncul. Oke. Teman-teman mau baca kesimpulannya? Boleh Bu, aku aja. Boleh. Color. Jadi kesimpulannya, perencanaan karir adalah pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang berentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu. Tujuan perencanaan karir yaitu untuk memperoleh kesadaran dan pemahaman diri, mencapai kepuasan pribadi, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai, dan efektivitas usaha dan penggunaan waktu. Pengembangan karir juga diperlukan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan karir sehingga potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat terwujud semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Kita di close aja. Baik, teman-teman, bimbingan klasikal hari ini dicukupkan sekian. Untuk menutupnya, kita berdoa dahulu. Oke, berdoa. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semua, terima kasih ya sudah hadir pada kesempatan hari ini dan sudah berpartisipasi, dan terima kasih atas antusias kalian semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ibu saja. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. sama-sama.